Selamat siang Pak Erik. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi presentasi terkait dengan Customer Relationship Management atau yang biasa kita sering dengar yaitu CRM. Next. Yang pertama, kita akan membahas dari pengertian dari CRM itu sendiri. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2015, Customer Relationship Management adalah sebagai keseluruhan proses membangun dan merawat hubungan baik dengan pelanggan yang menguntungkan dengan cara menyediakan atau memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang superior. Model kepuasan pelanggan bergantung pada analisis kebutuhan, harapan, dan juga interaksi pelanggan dengan organisasi dan pelayanannya. Model kepuasan pelanggan itu terutama berkaitan dengan CRM untuk mendapatkan feedback mengenai persepsi pelanggan tentang organisasi dan performa serta tentang pemenuhan harapan dari pelanggan tersebut. Lalu menurut Newell yang dikutip oleh Kartika Imasari, Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan dan juga untuk membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Next. Lalu topik yang kedua yaitu tujuan dari Customer Relationship Management. Pada dasarnya, tujuan suatu perusahaan mengadopsi CRM adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kepuasan pelanggan itu sendiri. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan setiap strategi dari Customer Relationship Management adalah untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Dan sasaran utama dari Customer Relationship Management ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan juga profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Nah, di sini bakal ada 5 tujuan CRM yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa yang akan datang di sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik yang dapat diberikan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, akan mendapatkan pelanggan baru dari perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, mengetahui perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan para pelanggan. Yang kelima, mampu menganalisis perilaku pelanggan atau kebiasaan dari pelanggan tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pelanggan baru. Karena dengan CRM, perusahaan dapat menahan pelanggan lama untuk tetap loyal pada perusahaan. Next. Selanjutnya ada manfaat dari Customer Relationship Management. Yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan. Dengan adanya aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik itu melalui web, call center, atau melalui staf di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi yang ada, maka bagian pelayanan akan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dalam memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dalam penerapan CRM akan memungkinkan pelayanan terhadap pelanggan memiliki skema informasi yang spesifik dan juga terfokus, serta dengan menampilkan pelayanan pada pelanggan yang tepat dan juga pada saat yang tepat. Dengan demikian, biaya tidak akan terbuang percuma dan akan berujung pada pengurangan biaya. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat, ada peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Yang kelima, peningkatan pendapat. Dan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Next. Baik, berikutnya adalah kerangka komponen. Nah, kerangka komponen CRM diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah operasional CRM, di mana operasional CRM
dikenal sebagai front office perusahaan. Nah, komponen ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan. Operasi CRM sendiri mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis. Nah, seperti otomatisasi pemasaran dan pelayanan. Salah satu penerapan yang termasuk dalam kategori operasional adalah dalam bentuk aplikasi web. Melalui web suatu perusahaan, maka dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua adalah analytical CRM. Nah, analytical CRM ini dikenal sebagai back office perusahaan. Komponen ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Nah, contohnya itu dalam melakukan analisis pelanggan dan pasar. Kemudian setelah mengumpulkan data, analytical CRM ini juga memberikan data tersebut kepada data yang berasal dari CRM operasional agar dapat dianalisa oleh CRM analytical. Nah, yang ketiga adalah kolaboratif CRM, di mana komponen kolaborasi CRM meliputi email, personalization publishing, e-communities, dan sejenisnya yang dirancang untuk interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberikan nilai tambah dan memperluas loyalitas pelanggan kepada pelanggan lain yang masih belum berada di level kesetiaan pelanggan. Kolaboratif CRM juga mencakup pemahaman atau kesadaran bahwa pelanggan yang setia dapat menjadi magnet bagi pelanggan lain. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan dalam CRM. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama memperoleh pelanggan baru, di mana dengan memberikan kenyamanan pada pelanggan saat berinteraksi dengan mereka, maka mereka akan merasa sangat nyaman. Dan salah satu yang dapat kita lakukan adalah memberikan respon yang adaptif ketika pelanggan membutuhkan sesuatu. Selain itu, lakukan promosi yang baik ketika melakukan pendekatan dengan pelanggan. Nah, jika dari awal sudah baik, maka hasil yang kita akan dapatkan juga baik. Yang kedua adalah menambah nilai pelanggan, yang bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama upselling, di mana kita menawarkan produk yang sama, namun dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian ada juga cross-selling, di mana kita menawarkan produk tambahan ketika pelanggan telah melakukan transaksi untuk produk tersebut. Misalnya, pelanggan membelikan handphone, maka tawarkan pelindung handphone. Lalu, yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan. Nah, di sini dengan memberikan pelayanan dan aplikasi pendukung yang mencukupi, agar loyalitas pelanggan tetap terjaga, maka kita akan memastikan bahwa kita dapat mempertahankan pelanggan. Selain itu, kita juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan komplain dari pelanggan dan merealisasikan komplain tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.